Jadi setelah sampai di perusahaan, kita akan lakukan pemisahan kualitasnya. Akan melakukan tindakan karantina. Oke, untuk grading secara umum kita bisa bilang bahwasanya itu merupakan suatu kegiatan yang mana tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan atau memisahkan kualitas ternak kita, baik secara fenotip atau secara fisik, kemudian secara kesehatan sapi itu juga. Baik, hari ini kami dari karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Lampung. Jadi kami dari karantina hewannya akan melakukan tindakan karantina, yaitu yang pertama perlakuan. Jadi kami akan melakukan vaksinasi, juga pengambilan sampel darah untuk kita uji laboratorium. Vaksinnya vaksin septikemia, terus ada vaksin LSD juga. Kemudian nanti dari sampel yang kami ambil akan kami uji untuk brucellosis, juga uji untuk monitoring penyakit mulut dan kuku, juga lumpy skin disease ya. Sambil kita akan melakukan pengamatan apakah ada sapi-sapi di sini yang sakit. Kalau ada yang sakit, nanti kita pisahkan di kandang isolasi, nanti akan kita obati. Sementara itu poin-poin yang harus kita dapatkan ketika misal kita grading adalah kita akan lakukan vaksinasi kembali. Kalau misal tadi di awal ketika sapi datang itu kita lakukan vaksinasi PMK, kemudian ketika grading kita lakukan kembali untuk vaksinasi penyakit SE, kemudian kita vaksinasi juga untuk penyakit LSD ya, atau penyakit lumpy skin seperti itu. Kemudian setelah dilakukan vaksinasi kita akan lakukan pendataan. Kita akan memberikan nomor ear tag atau nomor telinga pada setiap ternaknya. Kemudian kita akan lakukan penimbangan juga. Jadi untuk mempermudah proses pendataan di perusahaan. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan kita akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi pada ternak tersebut. Vaksinasi
kenapa sih perlu divaksinasi ulang ya? Ya, teman-teman juga pasti tahu bahwasanya di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja terkait dengan banyaknya penyakit ternak yang berada di luar. Seperti itu. Jadi kita berikan perlakuan vaksinasi karena hanya tindakan inilah yang bisa mencegah sapi kita itu bebas dari penyakit tersebut. Jadi kita berikan vaksinasi untuk memastikan bahwasanya sapi-sapi yang kita pelihara itu dalam kondisi yang baik, sehat, kemudian tidak mengganggu produktivitasnya. Seperti itu. Jadi aman untuk dikonsumsi pada khalayak umum ketika sapi sudah kita jual pada nantinya. Seperti itu. Kemudian dilakukan proses pendataan. Jadi tujuan dari pendataan dan penimbangan ini sendiri tidak lain adalah untuk mengidentifikasi ternak kita, karena ternak yang kita pelihara dalam jumlah yang banyak, jadi kita perlu memisahkan ternak satu dengan ternak yang lainnya. Kemudian kita perlu mengetahui bobot awal sapi yang kita pelihara, dan kita akan mengevaluasi hal tersebut setelah dipelihara dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui apakah sapi yang kita pelihara ini itu memiliki produktivitas yang bagus. Karena dalam lingkup bisnis ya, kita akan mengevaluasi baik secara finansial, kemudian tindak lanjutnya apakah sapi yang kita pelihara jenis yang seperti ini itu dia layak untuk kita beli lagi di kemudian hari, seperti itu. Kemudian kita pisahkan mereka berdasarkan kualitas fisiknya, baik mereka yang gemuk besar, kemudian yang gemuk kecil, kemudian yang kurus besar dan kurus yang kecil, serta sapi-sapi yang ekstrim di mana dia tidak mau makan atau dia yang kurusnya benar-benar lebih daripada teman-teman yang lain. Itu tidak lebih hanya untuk memisahkan, untuk kita bisa memberikan perlakuan yang mereka sesuai dengan kondisinya mereka, seperti itu. Kita tidak mungkin mencampurkan sapi yang sehat, sapi yang gemuk dengan sapi yang kurus dan sakit. Nah, itu akan menghambat produktivitas mereka. Karena ketika kita tidak memberikan treatment yang tepat kepada sapi-sapi kita, bisa jadi sapi kita tidak bisa tumbuh dengan baik, mereka tidak akan sehat, kemudian mereka bisa jadi sakit dan merugikan pada kita selaku perusahaan. Seperti itu. Poin-poin mana atau aspek-aspek mana saja yang penting untuk kita perhatikan, ya kami rasa itu step-step atau langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk kegiatan breeding tersebut penting semua. Bahwasanya kita tidak mungkin menghindarkan program vaksinasi dilakukan dengan sembrono, karena ketika itu dilakukan dengan tidak baik, tidak dijalankan dengan SOP yang seharusnya, bisa jadi muncul wabah di dalam perusahaan kita, dan itu jelasnya akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar, kepada petani-petani sekitar, bahwasanya kita akan menyebarkan penyakit dari satu perusahaan kita ke perusahaan yang lainnya atau ke lingkungan peternak-peternak sekitar, seperti itu. Kemudian apabila kita tidak dilakukan pendataan yang tepat, walaupun itu ke sapi manapun, ke usaha kita seperti apapun, itu juga tidak baik juga, karena tidak mungkin kita melakukan bisnis tanpa kita melakukan pendataan, kemudian mengevaluasi apakah bisnis kita berjalan dengan lancar, apakah bisnis kita layak untuk ditindaklanjuti, dan apakah kita mendapat keuntungan atau mendapatkan kerugian, seperti itu. Nah, tentunya ketika misal kita memisahkan sapi-sapi kita berdasarkan kualitas fisiknya, kita akan lebih tepat untuk memberikan perlakuan pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pada nantinya kita akan bisa memelihara ternak dengan bagus, sesuai dengan kebutuhan ternak, sesuai dengan status kesehatannya mereka. Kemudian kita juga bisa melakukan proses jual beli ketika misal kita sudah memisahkan mereka berdasarkan kondisi fisik mereka. Kalau misal sapi-sapi yang sudah siap untuk dijual, tentunya kita akan tawarkan kepada customer-customer kita untuk selanjutnya bisa dijual dengan hasil yang sesuai juga, seperti itu.